Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi ya dengan saya Julie. Dan untuk teman-teman yang merayakan, maka saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya. Jadi mohon maaf kalau saya misalnya pernah mengucapkan kata-kata yang salah di YouTube ini. Lalu sebelum mulai saya juga akan disclaimer dulu bahwa saham-saham yang nanti kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Bagi yang ingin request sahamnya untuk dianalisa, maka jangan lupa requestnya itu di grup Telegram ya. Grup Telegram Wisdom and Invest. Grup ini adalah grup publik dan gratis. Jadi bagi teman-teman yang belum join, silahkan join. Di sana teman-teman bisa saling sharing dan tanya-tanya. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur spesial dari Wisdom and Invest secara gratis, ini caranya gampang banget. Teman-teman cukup buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Pilihan sekuritasnya juga ada banyak, NH Korindo, JUC, RHB, dan Ekuator. Dan gak menutup kemungkinan kita juga akan kerjasama dengan sekuritas lainnya. Fitur spesial apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan? Jadi di sini ya ada fitur-fitur spesialnya. Lalu bagi yang ingin tanya-tanya dulu misalnya ya, mau tanya-tanya atau mungkin ada yang ingin langsung daftar, maka silakan langsung kontak aja adminnya di Telegram dengan ID win_admin atau di WhatsApp dengan nomor 081905068073. Untuk teman-teman yang mungkin merasa kesulitan trading di indeks kita atau di IHSG, maka udah saatnya nih teman-teman mulai belajar trading di market lain. Salah satunya adalah cryptocurrency. Loh, kok cryptocurrency? Padahal kan kripto lagi pada turun ya. Jadi koin-koin lagi pada turun, terutama BTC lagi tertekan. Nah, jangan khawatir karena untuk kripto ini marketnya agak berbeda dengan saham. Untuk di saham marketnya memang hanya satu arah ya, jadi kita nggak bisa nge-short, kita hanya bisa buka posisi beli. Kalau sahamnya naik maka kita profit, kalau sahamnya turun maka kita rugi. Sedangkan di kripto ini ada salah satu aplikasi dari koin yang memiliki fitur untuk nge-short. Short itu apa? Jadi kalau teman-teman yang udah terbiasa trading di forex mungkin udah lebih paham ya. Sama seperti di forex ini, jadi untuk posisi trading kita bisa buka dua posisi. Posisinya bisa long dan short. Kalau long itu artinya kita memprediksi bahwa koin ini akan naik. Artinya kalau naik kita mendapatkan profit. Tapi kalau misalnya kita prediksi dia akan turun, maka kita bisa buka posisi short. Semakin koin itu turun, artinya kita semakin profit. Jadi sementara teman-teman lain pada teriak-teriak, waduh koin ini pada tertekan dan pada rugi. Sedangkan kalau kita trading di Binance, terutama di future-nya ya, karena hanya future-nya yang bisa nge-short, di sini teman-teman malah profit. Jadi contohnya seperti di sini. Ini adalah salah satu portfolio dari member dan dia melakukan short untuk BTC dan dia mendapatkan profit sebesar 12 ribuan lebih ya USDT, dan USDT ini senilai dolar, jadi kurang lebih 14 ribu lebih atau 15 ribu. Ini ya PNL terrealisasi itu adalah profitnya. Teman-teman bisa lihat ini ada buktinya. Untuk teman-teman yang penasaran, maka silakan bergabung di channel Distrik 88 Crypto. Di sini, ini adalah namanya ya, Distrik 88 Crypto Publik. Teman-teman tinggal search dan tinggal klik join, dan channel ini channelnya gratis ya, teman-teman tidak ada dipungut biaya apapun. Di sini teman-teman bisa banyak belajar dan mendapatkan informasi. Untuk teman-teman yang sudah terbiasa trading dan ingin masuk ke grup premiumnya dari Distrik 88, PM aja adminnya untuk tanya-tanya ataupun untuk mendaftar. Bagi yang belum punya akun Binance, maka silakan ini klik aja di channel Distrik 88. Ini ada yang namanya pinpoint. Jadi di paling atas ini ada pinpoint, tinggal diklik. Nah, di sana ada dicantumkan referral dari Wisdom and Invest di sini ya. Kalau teman-teman mendaftar menggunakan referral dari Distrik 88 atau Wisdom and Invest, maka teman-teman akan mendapatkan diskon fee trading sebesar 10%. Kita juga ada referral untuk toko kriptonya ya, sama diskon 10% juga, dan untuk Indodax juga sama. Tapi untuk yang bisa melakukan short itu hanya di aplikasi Binance. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, silakan langsung aja mendaftar di sana
Gak ada kewajiban ya untuk deposit. Jadi kalau yang penasaran itu silahkan klik dan daftar aja, nggak perlu langsung deposit ataupun langsung trading, itu nggak perlu. Jadi nggak ada paksaan untuk trading ataupun deposit, itu hanya cukup mendaftar aja. Lalu teman-teman buat yang penasaran bisa melihat, oh ternyata fiturnya tuh seperti ini, dan mempelajari bagaimana sih Binance itu. Dan ini adalah salah satu contohnya ya, di Binance Future teman-teman bisa nge-short. Ini bisa dilihat salah satu porto dari member Wisdom and Invest, yaitu BTC USDT perpetual, itu maksudnya futures ya, entry price dan last price-nya. Jadi semakin koin itu turun justru semakin akan profit. Jadi di saat seperti ini sangat oke banget nih, teman-teman bisa dua arah nih profitnya, yaitu kalau misalnya koinnya naik maka teman-teman tinggal pasang posisi long, kalau misalnya koinnya turun maka teman-teman tinggal pasang posisi short. Tapi tentunya di setiap instrumen investasi pasti akan ada resiko yang harus kita tanggung ya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk trading di Binance Future ini, maka sebaiknya mempelajari terlebih dahulu sebelum memulai trading. Mari kita masuk ke pembahasan sahamnya. Chart yang saya gunakan ini juga chart dari Wisdom and Invest. Jadi biasanya yang menggunakan chart ini adalah member. Chartnya agak berbeda ya dengan chart yang biasa digunakan oleh nasabah. Kalau kita pakai chart ini itu tuh enak banget karena dia udah ada sinyal untuk beli dan jualnya berupa segitiga hijau dan merah. Jadi kalau misalnya segitiga hijau ini adalah sinyal untuk beli, kalau misalnya segitiga merah ini adalah sinyal untuk exit atau jual. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari secara lebih detail cara penggunaan chart Wisdom and Invest yang baik dan benar, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya ada menjelaskan cara penggunaan chart Wisdom and Invest secara lebih detail. Kita masuk ke analisanya Sochi. Sochi udah muncul ya segitiga hijaunya sejak beberapa candle kemarin, tapi memang saat dia muncul segitiga hijau ini sifatnya masih spekulatif buy aja, jadi belum valid buy. Kalau valid buy itu adalah saat dia muncul segitiga hijau, pixelnya juga menjadi hijau-hijau dan mulai ada momentumnya. Jadi ketiga kondisi ini yang terpenuhi baru dia valid buy. Untuk saat ini si Sochi ini segitiga hijau, pixelnya dia memang hijau-hijau tapi momentumnya belum ada ya. Jadi saat di sini memang sifatnya hanya spekulatif buy aja. Jangan lupa untuk spekulatif buy biasanya kita harus mengatur money management. Jadi untuk beli lakukanlah dengan cicilan, jangan langsung dalam jumlah yang besar. Saat ini si Sochi-nya memang merah ya. Hari ini dia minus 3%. Di sini ada ROC-nya atau rate of change. Jadi persentase kenaikannya atau persentase penurunannya. Di sini pixelnya hijau-hijau masih oke dan momentumnya juga ada biru-biru. Cuma memang biru-birunya kecil ya, nggak sebesar di sini dan dia nggak menanjak. Ini sudah mulai mengecil, menurun. Di sini momentum birunya akan lebih baik kalau momentumnya itu semakin menanjak seperti ini. Selama Sochi bertahan di atas garis win, ini yang namanya garis win, di dekat candle ada sebuah garis. Selama si Sochi bertahan di atas garis win itu masih oke. Dengan garis winnya ini di sebelah sini ya, yaitu 220, kita bulatkan sesuai dengan fraksinya. Boleh kasih toleransi juga. Jadi selama dia bertahan di garis win itu masih oke. Kalau dia sampai breakdown dari garis win maka jadinya tidak oke lagi. Ada potensi dia akan testing ke support yang di bawahnya. Jadi garis win ini bisa berfungsi sebagai support juga nih. Resistnya kita bisa gunakan resist yang di sini yaitu 236, juga ada 244 ya, dan 250. Kalau Sochi breakdown dari garis win maka potensinya dia bisa testing support yang di sini yaitu support 200. Untuk bumi ini belum ada sinyal untuk entry. Yang di sebelah kiri statusnya juga masih non ya, artinya tidak ada posisi. Pixelnya juga masih merah-merah dan tidak ada momentum, jadi masih belum oke juga. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 58, di bawahnya juga ada support lagi 55 dan 50. Resistnya kita gunakan resist garis win yang terdekat yaitu di 61, di 69 juga ada resistnya. Selama dia bertahan di support 58 atau bahkan dia mungkin mantul ya, maka masih ada potensi untuk testing lagi area resistnya. Tapi saran saya sih untuk menghindari aja saham-saham seperti ini, kecuali dia ada momentumnya ya, atau misalnya HKQ-nya sudah mulai menarik, itu boleh.
Tapi kalau selama dia chartnya masih seperti ini kalau time frame besarnya juga dia masih dalam kondisi sideways, maka untuk teman-teman yang ingin trading bisa fast trading aja, gunakan time frame kecil. Dan tentunya strateginya tetap sama ya, yaitu buy on support dan sell on strength. Untuk LPPF ini masih menarik karena dia masih bergerak dalam channel uptrendnya. Pixelnya memang hanya satu ya, hijaunya. Sebetulnya yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya juga sudah mulai nggak ada nih, mulai berubah menjadi pink. Ini momentumnya berwarna titik pink. Yang bagus adalah ketika momentumnya berwarna biru Ben Hur dan semakin menanjak. Support LPPF di sini ada support, yaitu support channel ya. Support yang ini adalah angkanya. Kalau yang di atas ini adalah angka resist channel. Supportnya ada di 1635. Kita bulatkan ya sesuai dengan fraksinya. Selama dia bertahan di dalam channel ini masih menarik, masih bisa ditradingkan. Potensinya karena dia tidak ada momentum, artinya dia berpotensi sideways. Di sini pun dia bergerak secara sideways ya. Jadi masih ada potensi, dia bisa testing lagi resist yang sini 1950. Kalau LPPF breakdown dari support 1635, maka potensinya dia akan testing support yang di sebelah sini nih, yaitu 1530. Untuk MACD ini belum ada sinyal untuk entry-nya. Entry-nya kemarin di sini ya, segitiga hijau dan dia ada momentumnya, tapi sudah exit nih sejak kemarin. Dia muncul segitiga merah dalam kondisi profit juga exitnya. Di sini beli, di sini jual, maka sudah profit ya. Happy cuan bagi teman-teman. Kalau misalnya ada yang kena stop loss-nya. Pixelnya saat ini merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan untuk momentumnya juga sudah mulai melemah. MACD sebetulnya kemarin udah breakdown juga. Dari supportnya yang 700, dia masih membentuk lower low. Bagi teman-teman yang udah kena stop loss, maka wait and see dulu, jangan langsung entry lagi. Kita menunggu sampai candlenya bisa bergerak sideways. Jadi udah nggak membentuk lower low lagi. Lower low itu artinya candlenya terus membentuk tangga ke bawah. Mau hijau kayak mau merah, itu artinya dia tetap membentuk tangga ke bawah ya. Jadi kita harus menunggu sampai terbentuk inside bar. Inside bar itu seperti ini. Jadi ini ada satu candle dan candlenya di sini ada di dalam sini. Jadi dia sudah mulai bergerak menyamping. Dia tidak membentuk tangga ke bawah lagi. Kita tunggu sampai dia mulai sideways, baru kita bisa spekulatif buy. Saat ini selama dia masih terus membentuk new low, maka potensinya dia bisa testing supportnya yang di 585 dan 555. Untuk NFCX ini sebetulnya nggak begitu liquid. Kenapa nggak begitu liquid? Kalau kita lihatnya hari per hari sih memang dia liquid ya. Hari ini transaksinya 8 miliar. Tapi average-nya atau rata-rata transaksinya selama 20 hari dia hanya 3,5 miliar. Jadi ini termasuk saham gorengan, saham yang high risk. Sebaiknya teman-teman berhati-hati. Bagi yang tidak terbiasa trading di saham seperti ini, maka sebaiknya hindari aja. Untuk sinyal entry-nya ini udah lama banget, dia sinyal entry-nya di sebelah sini. Statusnya juga masih hold dengan profitnya 111,7%, luar biasa. Bagi yang sudah entry sejak dia muncul sinyal segitiga hijau, ini pixelnya hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru Ben Hur semakin menanjak, ini sinyal yang valid ya. Dia juga breakout dari sini, candlenya juga bagus, volumenya juga bagus, maka happy cuan bagi teman-teman yang sudah entry saat di sini. Sekarang teman-teman cukup pasang trailing stop aja. Dan trailing stopnya kalau bisa bertahap ya, jangan hanya di satu angka. Kenapa trailing stopnya bertahap? Jadi tadi saya pantau bid overnya, bidnya itu lumayan tipis ya. Jadi kalau misalnya pada buang barang atau banyak yang jualan, maka potensinya dia akan turun dengan cepat. Khawatirnya kalau hanya pasang trailing stop di satu angka, itu bisa banget langsung ke lompat atau nggak kena trailing stopnya. Atau mungkin teman-teman kalau ada yang masuk dalam jumlah besar, maka udah saatnya teman-teman mulai mengurangi pelan-pelan. Jadi jualannya tuh jangan langsung ya. Kalau misalnya langsung kan otomatis bidnya itu nggak bisa menampung jualannya teman-teman. Jadi bagi yang baru mau entry sekarang itu sebetulnya agak beresiko. Karena khawatirnya kalau bidnya masih setipis ini, teman-teman bisa beli karena di offernya itu kan tebel tuh. Tapi nanti nggak bisa jualan. Saya ada lampirkan chart HKQ-nya, mari kita intip dulu.
Untuk ini chart HKQ yang saya kasih adalah chart daily. Ini udah terlihat ya ada spike-nya saat dia masih sideways. Lalu pelan-pelan nih HKQ-nya mulai menanjak dan saat ini sebetulnya masih menanjak. Tapi untuk teman-teman yang paham broker summary, maka seharusnya cukup paham ya bahwa bandarnya itu sudah punya barang sejak di bawah. Jadi kapanpun bandarnya jualan, dia sudah pasti untung. Jadi untuk teman-teman misalnya yang baru mau entry sekarang, itu harus pahami bahwa resikonya itu sudah tinggi banget. Dan market itu bisa berubah ya setiap saat. Jadi bisa aja memang hari ini HKQ-nya bagus, tapi bisa aja besok tiba-tiba dia berbalik arah. Kalau yang nggak terbiasa trading di saham yang high risk seperti ini, maka sebaiknya hindari aja. Atau mungkin bisa menunggu ya sampai saatnya dia koreksi ke area support. Maka teman-teman bisa cek kembali HKQ-nya masih bagus atau enggak. Lalu untuk chart win-nya ini juga masih bagus apa enggak. Kalau misalnya masih bagus, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Saat ini support win-nya ini udah jauh banget. Di sini ya, ini NFCX. Support win-nya itu di 3490. Jadi lumayan jauh banget dan di sini tuh udah sebelah kirinya tuh udah nggak ada lagi support yang cukup kuat. Terus bid overnya juga agak mulai tipis ya. Bidnya itu mulai tipis, maka sebaiknya teman-teman waspada. Untuk saham bank ini memang belum ada sinyal untuk entry-nya. Dia mantul di sebelah sini ya, maka ini menjadi supportnya. Supportnya yaitu 2910. Saat ini pixelnya dia hanya hijau 1, kurang oke. Yang bagus adalah ketika pixelnya itu hijau dua-duanya. Momentumnya juga masih belum berwarna biru, dia masih berwarna merah. Memang merahnya sih udah mulai memendek ya. Jadi momentumnya memang ada perbaikan. Tapi selama si bank ini tidak mampu bertahan di atas garis win, maka jadinya masih belum oke. Garis winnya ini ada di sebelah sini. Ini BANK support 2910, garis winnya ada di sebelah sini. Karena garisnya berwarna ungu, maka angka garis winnya juga berwarna ungu, yaitu 3210. Untuk teman-teman yang ingin spekulatif, maka bisa spekulatif saat dia koreksi. Misalnya dia ada mulai koreksi ke area support di sini. Tapi kalau sampai dia breakdown dari support 2910-nya, artinya dia membentuk new low, maka jadinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. Atau kalau yang ingin nunggu dulu sampai dia bertahan di atas garis win, minimal sekitar 2 candle ya kalau dia bertahan atau dia membentuk higher high, maka ada potensi dia bisa testing lagi resist yang 3900. Untuk TINS ini sudah exit dari sejak beberapa candle kemarin. Ini segitiga merah artinya exit ya, entry-nya di sebelah sini dan exit dalam kondisinya profit. Lalu dia breakdown support juga di 1575 dan sekarang saatnya dia akan testing supportnya lagi. Ini TINS, yaitu ada support di 1480 dan ada garis MA 200-nya juga, yaitu MA 200-nya angkanya yang ini 1370. Mudah-mudahan sih dia mampu bertahan ya di 1480. Untuk teman-teman yang ingin spekulatif buy, maka wait and see dulu, tunggu sampai ada pantulan. Kalau dia nggak ada pantulan, maka ini agak risky karena ada potensi dia bisa turun lagi dan testing support MA 200-nya. Soalnya candlenya juga bukan candle yang oke ya, dia nggak ada pantulan sama sekali, masih membentuk lower low juga. Jadi tunggu dulu sampai dia mantul. Kalau dia mantul, maka ada potensi dia bisa testing resist. Yang tadinya support 1575, maka itu akan menjadi resist. Next resistnya adalah garis win. Garis winnya ini ada di 1735. Untuk pixelnya dia masih merah-merah, ini masih belum oke dan momentumnya malah menjadi merah ya. Jadi memang masih belum oke juga. Sebaiknya tunggu aja sampai ada pantulan baru spekulatif buy. Untuk EMTK ini memang ada segitiga hijau kemarin ya, beberapa candle kemarin, tapi statusnya ini hanya spekulatif buy karena saat dia muncul segitiga hijau, pixelnya juga hanya hijau 1 dan momentumnya sebetulnya masih pink. Sinyal yang valid adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya menjadi hijau-hijau dan mulai ada momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak. Itu adalah sinyal yang valid untuk beli.
Supportnya saat ini dia memang lagi berada di dekat support ya, support garis win yaitu 2210. Di bawahnya juga ada support lagi yaitu 2100 dan 2020. Bagi yang ingin spekulatif buy, maka saran saya sih buy on support. Jadi strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Karena kelihatannya si EMTK ini sedang bergerak sideways dengan areanya tuh seperti ini. Ini adalah range areanya, maka lebih aman ya kalau teman-teman buy on support, jadi belinya di dekat sini, atau gunakanlah money management, teman-teman belinya secara cicil. Kalau sampai dia breakdown dari 2020, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. Resistnya kita bisa gunakan ini sebagai resist di sebelah sini, yaitu 2320. Di sini juga ada ya 2390. Untuk hoki ini belum ada sinyal entry dan dia masih downtrend sebetulnya. Ini candlenya kelihatan dia terus membentuk lower low, jadi seperti tangga yang terus ke bawah. Pixelnya juga masih merah-merah dan momentumnya juga merah-merah, semakin mendalam. Ini momentumnya ya semakin mendalam ke bawah, ini tidak oke. Yang bagus adalah ketika momentumnya berwarna biru-biru yang semakin menanjak. Si hoki ini juga breakdown dari support yang di sini 228 sekaligus ada support MA 200, jadi kelihatannya agak berat nih. Support yang 228-nya ini adalah support kuat, maka dia akan menjadi resist yang kuat juga. Karena ini supportnya sudah nggak kelihatan di sebelah sini, ini sebetulnya ada sih ya. Kalau yang ada di sini, ini support 1, 2, 3, 4 itu adalah support secara daily ya. Jadi sebetulnya nggak begitu kuat dan ini akan berubah esoknya karena dia adalah support secara daily. Ini karena support kuatnya sudah nggak kelihatan, saya akan kasih chart satu lagi yaitu chart weekly. Ini adalah chart weekly-nya hoki. Di sini kelihatan time frame-nya ya, weekly. Di sini ada support sebelah sini. Secara weekly juga indikatornya sudah kurang oke nih. Dia merah-merah dan momentumnya juga merah, jadi kurang oke. Support secara weekly, di chart weekly ini ada support yaitu 202. Mudah-mudahan dia mampu ya untuk mantul di sini. Kalau dia mantul di sini masih ada potensi bagi teman-teman yang ingin SOS. Resistnya secara weekly kita bisa gunakan resist garis win yaitu ada di 238. Mudah-mudahan dia bisa mantul nih di 202 ini. Lalu teman-teman bisa SOS di sini. Untuk DKFT ini juga belum ada sinyal entry-nya dan secara major dia sebetulnya sedang bergerak sideways sih ya. Di sini ada support yaitu 149. Kalau sampai dia breakdown dari 149 ini sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit kalau misalnya masih punya barang. Karena jaraknya untuk ke support selanjutnya ini lumayan jauh nih. Pixelnya saat ini dia masih merah-merah dan momentumnya juga masih berupa titik pink ya, jadi masih belum oke. Yang bagus adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak. Supportnya di 149 dan resistnya kita bisa gunakan resist garis win di 163 atau di sini juga ada secara horizontal di 167. Composite kita saat ini masih merah-merah ya pixelnya, jadi masih belum oke. Untuk momentumnya juga ini IHSG, momentumnya juga masih terus menurun. Berwarna merah-merah jadi masih belum oke. Yang bagus adalah ketika dia sudah berubah menjadi merah tua dan mulai mengecil. Itu artinya momentumnya ada perbaikan. IHSG kita masih berjuang di support sebelah sini yaitu 5742 sekaligus ada support MA 200. Ini adalah MA 200 nya IHSG kita. Jadi mudah-mudahan dia mampu ya bertahan di sebelah sini. Kalau dia mampu bertahan dan mantul, mudah-mudahan kita dikasih nafas dulu. Seenggaknya di bulan Juni nanti dia bisa testing lagi resist 5883 ataupun resist yang di sebelah sini nih 59 sekian ya atau di 6000. Tapi kalau indeks kita misalnya breakdown dari MA 200, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu karena potensinya IHSG kita bisa melanjutkan penurunannya sampai ke 54 sekian ya.
54 sekian itu juga ada support lagi di 5400 sekian. Jadi kalau sampai dia breakdown maka potensinya akan menuju ke area 5400-an. Di video-video sebelumnya saya juga udah pernah tampilkan ini ya, yaitu performance dari indeks kita. Jadi di bulan Mei waktu itu di video sebelumnya saya udah pernah jelaskan bahwa potensinya kalaupun hijau, indeks kita hijaunya biasanya hanya tipis-tipis nih, 0, 1, 2, tapi begitu merah, merahnya lumayan dalam yaitu 8%. Ini memang ada yang 0% juga dan 3%. Di bulan Mei ini kita sisa 1 minggu lagi, ini minusnya sudah 3%-an lebih. Bulan Juni nanti ini perbandingannya adalah 5:4, jadi sebetulnya cukup 50-50 juga ya. Mudah-mudahan sih bisa dikasih kesempatan untuk hijau dulu nih. Dan hari ini saya kasih ya screener HKHQ secara daily. Tapi jangan lupa screener yang saya kasih ini adalah screener mentah. Jadi tetap ya teman-teman sebaiknya analisa ulang kembali sahamnya masing-masing. Dan jangan lupa ada beberapa saham misalnya seperti si BAT atau NATO, itu HKHQ-nya tidak valid. Jadi seperti care nih, ini NATO-nya udah hilang dari sini. Yang di sini ada BAT, ada care. Jadi kalau misalnya teman-teman cek ke chart HKHQ-nya itu ada yang aneh, gerakan HKHQ-nya tuh nggak sesuai dengan chart, atau misalnya bar HKHQ-nya itu hijau semua atau merah semua, itu artinya tidak valid. Untuk HKHQ yang tidak valid itu biasanya ada indikasi bahwa bandarnya tuh hanya tuker-tukeran barang. Jadi karena HKHQ-nya tidak valid, teman-teman bisa gunakan analisa teknikal secara klasik aja ya. Cara membaca screener HKHQ ini udah pernah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang belum ngerti silahkan ya dicek kembali video sebelumnya. Dan ini adalah list yang kedua. Seperti biasa teman-teman sebaiknya dianalisa kembali sahamnya masing-masing, karena screener ini hanyalah alat bantu ya untuk kita memilih di antara ratusan saham. Ini saya kasih beberapa chart dari hasil screener HKHQ-nya. Dan saham-saham yang saya pilih ini itu random ya, saya hanya pilih berdasarkan list yang ada di sini, tidak ada maksud dan tujuan tertentu untuk ajakan membeli ataupun maksud lainnya. Nah untuk BBRI ini teman-teman bisa lihat di chart HKHQ-nya ya, terutama teman-teman lihat garis hitamnya karena dia masih terus menurun ke bawah di sini. Walaupun dia memang sudah mulai ada sedikit nih, hari ini dia ada yang HK lumayan. Dan dia kembali naik ke atas support yang di sini yaitu 3960, tapi jangan lupa dia masih ada resist, yaitu resist secara downtrend. Bisa aja BBRI ini hanya the cat bounce ya, jadi bisa selama dia tidak bisa keluar dari channel downtrendnya ini, maka sebetulnya BBRI masih belum oke-oke banget. Untuk TBIG ini teman-teman bisa lihat HKHQ-nya yang saya kasih juga secara daily. Jadi beberapa hari terakhir memang kelihatan nih HKHQ-nya mulai menarik ya. Tapi kalau kita lihat secara teknikal analisa, maka sebetulnya dia sedang bergerak sideways dengan range areanya yaitu di area sini di 2400 dan resistnya yaitu 2850. Selama dia bertahan di support 2400 maka masih ada potensi ya teman-teman bisa trading dengan range area ini. Tapi kalau dia breakdown maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. Untuk UNVR, kalau UNVR nih bisa teman-teman lihat juga, yang saya kasih ini chart daily ya. Jadi kalau secara daily dia masih menurun, itu artinya masih kurang oke. Tapi kalau teman-teman misalnya cek di time frame kecil, 5 menitnya sudah membaik, tapi di dailynya masih jelek, itu artinya teman-teman hanya bisa untuk fast trading. Jadi seperti si UNVR ini, jadi seperti di saat ini dia kan HKHQ-nya gede banget ya. Mungkin kalau di time frame kecilnya itu dia menarik. Dia hanya bisa untuk fast trading karena dia hanya satu candle lalu besoknya dia mulai mengalami penurunan kembali. Dan untuk UNVR hari ini memang cukup menarik juga karena dia mulai kelihatan hijau-hijau ya. Dia juga mantul dari support 5425, tapi sekali lagi saya ingatkan secara daily dia masih belum oke. Maka potensinya dia hanya akan testing sampai resist downtrendnya aja. Ini ada resistnya yaitu di 5950. Bagi teman-teman yang ingin spekulatif buy maka hanya untuk fast trading. Pastikan untuk take profit ya ketika dia sudah mulai mendekati area resistnya. Kecuali tiba-tiba misalnya si UNVR dia mulai breakout dari channel downtrend, dia mulai bergerak sideways. Nah itu teman-teman boleh ganti strategi lagi.
Untuk BABP, nah ini bedanya ya. Kalau misalnya di WNVR itu chartnya dia terus menurun, sedangkan di BABP ini dia grafiknya kan naik nih. Kita lihat grafik rata-rata secara daily-nya. Ini kan chart daily ya HKQ. Kalau kita cek di time frame kecilnya, maka itu sangat bagus banget, dia menanjak terus. Jadi kalau misalnya di time frame daily-nya dia bagus, di time frame kecilnya dia juga menarik, artinya teman-teman bisa swing di saham ini. Support dari BABP ini kalau secara sinyal win dia sudah muncul di sebelah sini. Supportnya ada di sebelah sini ya, yaitu 104. Resistnya ada di sebelah sini, yaitu harga high yang kemarin di 151. Untuk teman-teman yang tertarik entry di saham BABP ini, kalau misalnya dia tidak koreksi ke support yang 104, maka bisa gunakan time frame kecil dan teman-teman cari support di time frame kecilnya itu. Atau jangan lupa gunakan money management, jadi gunakan porsi kecil aja ya kalau misalnya teman-teman mau kejar harga. Karena market bisa berubah sewaktu-waktu ya. Chart saat ini memang dia cukup menarik, tapi bisa aja besok dia mulai berubah arah, bisa aja besok tiba-tiba banyak yang haki atau banyak yang jualan. Jadi sebaiknya teman-teman selalu pantau terus ya. Untuk HKQ-nya, era hari ini memang cukup menarik karena ada hijau-hijau ya hari ini. Tapi secara tren sebetulnya dia masih menurun. Jadi kita masih perlu pantau ya apakah dia mampu untuk menanjak. Bagi teman-teman yang ingin spekulatif buy itu bisa, karena sebetulnya secara TA atau technical analisa ini cukup menarik. Support era saat ini ada di 600, di bawahnya juga ada support lagi yaitu 575 dan 560. Resistnya ada di 6600. Untuk MLPL ini juga cakep banget, mirip seperti BABP. Kalau teman-teman lihat secara daily-nya, ini chart yang saya kasih adalah chart daily, dia HKQ-nya masih menanjak. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa market bisa aja berubah arah setiap saat, maka teman-teman sebaiknya pantau lagi ya, apakah besok chartnya dia masih menarik. Kalau misalnya tiba-tiba banyak yang buang barang, maka udah saatnya teman-teman untuk exit juga. Supportnya saat ini udah jauh banget. Supportnya teman-teman bisa gunakan harga low hari ini, atau kalau mau support lah di bawahnya juga ada lagi yaitu 364 ya, ini 365 kita bulatkan. Kalau support winnya malah lebih jauh lagi yaitu 306. Oleh sebab itu untuk teman-teman yang baru mau entry di MLPL, maka jangan lupa bahwa resikonya ini sudah tinggi banget. Sebaiknya teman-teman gunakan time frame kecil aja, jadi teman-teman fast trading. Kira-kira sekian itu aja analisa dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jika dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.